lagi di Aini Talk Show. Simak sampai habis. Bersama saya, Aini Fauzia. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, hari ini narasumber kita keren abis. Nggak percaya, simak deh wajahnya yang berseri-seri ini. Mbak Ola Nurlija. Beliau ini seorang station manager radio Smart FM Jakarta yang punya segudang pengalaman khususnya bekerja di lingkungan toksik waktu itu. Dan ternyata lingkungan kerja toksik waktu itu justru membawa sebuah berkah untuk Mbak Ola Nurlija, di mana karirnya justru membuat dirinya bersinar terang. Oh, keren ya. Pertanyaannya kok bisa? Gimana caranya? Makanya simak dulu sampai habis gimana caranya Mbak Ola Nurlija melalui semua itu. Mbak Ola, apa kabar? Halo Mbak Aini, seneng banget bisa ketemuan. Ya ampun, ini kayaknya memang frekuensinya benar-benar nyambung ya. Ketika saya memikirkan Mbak Aini, kayaknya aku tuh harus belajar deh sama Mbak Aini deh. Saya kayaknya Oh, harus menjadi Aini yang berikutnya. oh, Tiba-tiba dapat WhatsApp begitu ya oh. dari Tuhan Mbak itu Aini. sayang. Tuhan itu sayang sama kita, bener-bener ya. Ketemu lagi. So, aku nggak sabar deh, bener-bener. Pasti teman-teman juga nggak sabar menyimak gimana sih perjalanan seorang Mbak Ola. Ya, Ya, ya. jadi Mbak Ola aku inget banget 10 tahun lebih yang lalu itu Mbak Ola berangkat subuh jam 5 pagi seperti kerja rodi. Saya ngelihatnya ya, mungkin Mbak Ola enggak. Jadi yang jadi pertanyaan itu kan, Mbak dulu kan kerja berangkat subuh jam 5 pagi, naik angkot pula gitu ya. Sampai kantor datangnya kalau nggak salah termasuk paling pagi. Nah, ngapain aja sih kok datang pagi-pagi? Oke. Ya, jadi em, bekerja nih memang buat aku tuh sesuatu yang menyenangkan. Jadi kalau ada orang nanya hobinya apa sih ya, ini bagian dari hobi gitu ya. Hmm, Eh, nggak ada sesuatu yang membuat kayaknya tuh kerja aduh eh, Senin sampai dengan Jumat. Bahkan kadang-kadang saya suka lupa waktu ya. Oh hmm, ternyata ini sudah hari Minggu ya, harus berangkat ibadah dan sebagainya gitu. Nah, hmm. kalau tadi Mbak ini bilang berangkat jam 5, malah koreksi gitu ya, waktu Ah, awal-awal kemudian dapat kepercayaan lebih tinggi lagi, biasanya setengah 4 itu sudah pasang alarm. Jadi wow. jam jam 4 pagi itu udah benar-benar berangkat. Ah, Ingat banget dulu tuh sampai punya modal senter gitu ya. Karena kan harus harus ngelewatin kebun-kebun waktu itu ya, rumah waktu orang tua masih ada di sini gitu. ah, Dan akhirnya bisa ngelihat juga gitu orang-orang yang bekerja di jam-jam segitu gitu ya. hmm. Mereka semangat, mereka ketawa. Nah, itu yang bikin saya berpikirnya gini, mereka tukang sayur aja semangatnya minta ampun gitu ya. Oh, Mereka kayak nggak apa ya, nggak ada beban hmm, gitu kan. Walaupun pastinya mereka punya persoalan, tapi mereka menjalani seperti begitu ikhlasnya gitu. Jadi saya hmm, pikir hmm, saya yang dapat kesempatan bekerja di tempat yang ber-AC, hmm, yang kemudian ketemu dengan orang-orang penting, kenapa saya hmm. harus jadi males-malesan ya gitu. Wow. Jadi waktu itu rutinitas tuh setengah 4 pasti sudah bersiap-siap gitu ya, Oh, mau berangkat dengan perlengkapan. wow. Nah, pindah pindah ke tempat yang baru juga sama gitu Ah, kan, karena programnya hmm, jam 6 itu sudah mulai hmm, dan rumah saya jaraknya agak sangat jauh dari rumah gitu. hmm. Jadi biasanya saya jam 4 itu atau setengah 5 paling lambat itu berangkat. Dan Wow. sudah punya rute nih, mana nih rute yang tercepat nih, kalau terlambat dikit aja gitu udah aduh PR nih, harus naik ojek gitu kan. Wow. Wow. Keren banget. Keren Gitu sih banget. Mbak ini. Tapi belum belum dapat jawab ngapain datang pagi-pagi gitu loh. Datang Oh, duluan oh iya, dibanding iya, iya. orang gitu. Iya, iya, iya. Kenapa datang pagi-pagi? Biasanya sih sebelum, karena kan sebelum sekarang nih di posisi sebagai station manager kan saya sebagai penanggung jawab program director waktu itu gitu ya. Itu kan bertanggung jawab untuk apa, memastikan teman-teman operator sudah ready, kemudian naskah Hmm, yang akan dibawakan oleh teman-teman host itu sudah ready, kemudian juga hmm. narasumber-narasumber sudah terkonfirmasi. Pokoknya pagi itu tuh nggak boleh ada
mistake lah gitu ya, rundown dan kemudian nanti berita yang akan ditayangkan, bahkan pembuatan, walaupun waktu itu saya bukan yang bikin berita gitu karena ada tim jurnalis, tetapi karena mereka ada di bawah saya, berarti saya harus memastikan nih gitu ya, mereka tuh sudah ready gitu. Jadi saya juga ingin kasih contoh gitu ya kepada teman-teman, jangan sampai mereka berpikirnya gini, enak sih sebagai atasan kan perintah-perintah doang gitu kan, coba kalau dia yang disuruh gitu. Nah, saya pikir ketimbang kita banyak bicara, ya udah kita kasih tunjuk gitu ya, kita kasih tunjuk bahwa kita juga melakukan bagian yang sama, bukan karena saya kemudian atasan terus saya main perintah-perintah aja gitu. Jadi kemudian kenapa berangkat di jam itu, karena juga tempat saya bekerja waktu itu ya, Smart FM kan sering diundang ya untuk talk show luar ruang gitu ya, itu di tempat-tempat yang jauh dari Jakarta. Jadi kita harus berangkat pagi-pagi jam 6 tuh misalnya ya, sudah harus berangkat dari kantor. So untuk memastikan persiapan barang-barang perlengkapan, jadi supaya nggak terburu-buru ya, saya biasanya berangkat early lah gitu, karena ngerasain kalau sampai ada apa-apa, aduh ini jangan sampai deh gitu ya. Kan sesuatu bisa kita kontrol ya, kita harus upayakan sebisa mungkin gitu loh Mbak. Oke. Ngomong-ngomong keren banget loh Mbak Ola, ternyata teman-teman tidak pernah terbesit sedikit pun untuk kerja rodi. Salah ternyata. Mbak, kalau gitu sempat nggak sih ada keinginan untuk menyerah Mbak? Datang pagi-pagi, orang masih tidur, Mbak sudah bangun, bahkan sudah di mobil untuk melakukan perjalanan. Iya, iya. Yang membuat ingin menyerah bukan bagian itunya gitu. Walaupun orang-orang di sekeliling support system gitu ya, orang tua, mama, teman-teman waktu itu sih selalu mengatakan gini, gila ya lo kerja kayak gini untuk apa sih? Itu ada godaan tuh untuk ibaratnya ngapain sih gitu, ngeliatin orang normal-normal aja, lo bisa nggak sih hidupnya normal aja gitu, jangan yang kayak ini gitu kan. Nah justru yang membuat saya ingin sempat menyerah itu bukanlah soal yang begininya nih gitu, yang soal kerja kerasnya seperti ini, tapi yang justru sempat ingin menyerah itu kan adalah penolakan, terus kemudian orang-orang yang di dalam tuh tidak ramah, kemudian tidak mau bekerja sama, menganggap bahwa sudah lebih senior gitu ya, menolak untuk kerja sama, intinya itu gitu ya. Kemudian kebohongan-kebohongan, pengkhianatan kayak gitu-gitu yang saya pikir ini apaan sih, nggak sesuatu yang produktif gitu kan. Karena mungkin di pekerjaan yang sebelum-sebelumnya kan saya sangat belajar banget, itu buat saya kayak sekolah gitu ya. Sekolahnya itu adalah lakukan bagianmu, tapi bukan berarti bagianmu ini nggak berarti. Saya justru merasa di tempat yang sebelumnya tuh saya belajar bahwa sekecil apapun yang saya kerjakan, kalau itu saya kerjakan dengan gembira, itu kan sangat membantu part dia gitu. Itu jadi karena saya sangat belajar, oh dia dapat bagian lebih gede, dibayar gede, ya nggak apa-apa, karena dia memang melakukan gede. Saya coba lakukan setia di bagian ini supaya kelak saya bisa dipercaya untuk yang melakukan yang gede itu gitu. Nah itu yang sempat bikin saya mau mundur gitu, nggak enak karena lingkungannya kan jadi nggak nyaman. Artinya saya datang bekerja itu tuh karena ini sesuatu yang menyenangkan, yang hobi, itu tuh bukan jadi kayak yang tadi kalau Mbak Aidi mengatakan kerja tuh kayak rodi banget, enggak gitu. Datang ke tempat kerja itu kan itu benar-benar jadi kayak keluarga ya, bagian dari kehidupan kita gitu. Terus kalau saya ditolak, ngapain saya ada di sini? Saya sempat mikirnya kayak gitu tuh Mbak Aini. Keren. Kenapa saya bilang keren? Jadi khusus nih teman-teman di luar sana pasti banyak nih Mbak Ola yang berangkat pagi-pagi gitu ya. Saya yakin mereka tidak ada keinginan menyerah, tetapi ternyata yang membuat ingin menyerah itu bukan perjalanan pagi subuh itu, tetapi ketika sampai di kantor, gitu ya, lingkungannya kok jadi kurang mendukung. Jadi seru ya, jangan kemana-mana dulu. Nanti tunggu kita ketemu lagi di session 2, part 2, yang kita bicara tentang ternyata Mbak Ola tidurnya bisa jadi cuma 5 jam ya, gitu. Seperti apa sih tidur 5 jam tapi kerjanya kuat, termotivasi pula. Ya, kita ketemu di part 2.